Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika teknologi yang terus berkembang, menjadi seorang pengembang membutuhkan lebih dari sekadar keahlian teknis. Pada akarnya, keberhasilan dalam profesi ini juga sangat tergantung pada bagaimana kita mengelola pikiran, emosi, dan tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi. Mari kita memperdalam pemahaman akan ajaran-ajaran kuno Stoik yang dapat diterapkan dalam konteks dunia modern teknologi. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip Stoik, kita dapat membentuk landasan yang kokoh untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pengembang, tidak hanya dalam hal keahlian teknis, tetapi juga dalam hal keseimbangan emosional dan spiritual. Stoicisme adalah filosofi praktis yang membantu kita menjalani kehidupan yang lebih tangguh, tenang, dan memuaskan. Inti dari Stoicisme adalah kita harus menghadapi kenyataan pahit dalam hidup. Kenyataan pahit ini mencakup, antara lain, betapa sedikitnya kendali yang kita miliki dan bahwa kita ditakdirkan untuk mati. Walaupun pada awalnya tidak nyaman, ide-ide ini memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan dan memungkinkan kita memprioritaskan hal-hal yang penting. Insinyur dapat memanfaatkan disiplin ilmu Stoa yang telah teruji waktu agar lebih efektif dalam peran mereka dan hidup sesuai ketentuan mereka. Pertama, dikotomi pengendalian, internal dan eksternal. Epictetus pernah berkata, tugas utama dalam hidup ini sederhananya, mengidentifikasi dan memisahkan hal-hal sehingga saya dapat mengatakan dengan jelas kepada diri saya sendiri mana hal-hal eksternal yang tidak berada di bawah kendali saya, dan mana yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya saya kendalikan. Lalu di manakah saya mencari kebaikan dan kejahatan? Bukan pada hal-hal eksternal yang tidak dapat dikendalikan, tetapi pada diri saya sendiri pada pilihan-pilihan yang saya miliki. Pada intinya, Stoicisme berkisar pada seberapa sedikit hal yang dapat kita kendalikan dalam hidup kita. Kenyataannya adalah kita menghabiskan sebagian besar hidup kita dengan sia-sia dalam upaya mengendalikan hal-hal eksternal. Eksternal ini mencakup tindakan, opini, keyakinan, dan peristiwa dunia orang lain. Kenyataannya adalah meskipun Anda dapat mempengaruhi hal-hal eksternal sampai batas tertentu, sebagian besar kehidupan berada di luar kendali Anda. Daripada menginvestasikan waktu dan energi kita yang terbatas pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, kita dapat mengoptimalkan hal-hal yang dapat kita kendalikan, persepsi dan tindakan kita. Seperti kebanyakan penganut Stoicisme, menginternalisasikan apa yang kita kendalikan pada awalnya terasa tidak nyaman. Namun, begitu kita memahami kebenaran ini, kita dapat memanfaatkannya untuk mengoptimalkan apa yang dapat kita kendalikan. Insinyur masih harus memanfaatkan faktor eksternal untuk mencapai tujuan mereka. Bagi pengembang, pihak eksternal ini dapat mencakup rekan satu tim, manajer, dan individu lain di organisasi Anda. Berfokuslah pada kualitas pekerjaan Anda daripada terlalu mengkhawatirkan apakah orang lain akan memberikan hasil atau apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Anda dapat memengaruhi hal ini melalui tindakan dan karakter Anda, namun Anda tidak boleh membuat diri Anda stres begitu nasib pekerjaan Anda lepas dari tangan Anda. Marah di hari Minggu atau bolak-balik di malam hari karena stres karena tenggat waktu tidak akan mengubah apapun. Batas waktu tidak menyadari betapa Anda membencinya. Sebaliknya, beban mental tambahan dan dampak buruk pada kesehatan Anda membuat Anda kurang efektif. Tidak mengkhawatirkan hal-hal eksternal tidak berarti Anda harus apatis sepenuhnya terhadap hal-hal tersebut. Anda harus selalu memperhitungkan bagaimana peristiwa eksternal akan terjadi dalam desain Anda. Menemukan arti emas dari disiplin ini sangat penting untuk efektivitas dan ketenangan pikiran Anda. Arahkan energi yang tersimpan itu untuk meningkatkan diri Anda dan mencapai keunggulan dalam keahlian Anda. Kedua, amor fati, mengontrol persepsi Anda. Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan.
Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Sesuatu yang pernah diucapkan oleh Marcus Aurelius. Kaum Stoa percaya bahwa bukan peristiwa yang membuat kita kesal, melainkan persepsi kita terhadap peristiwa tersebut. Kontrol atas persepsi kita sendiri adalah salah satu alat terkuat yang ditawarkan stoicisme kepada pengembang. Kita dapat memilih bagaimana kita menafsirkan peristiwa. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika kita merasa tidak puas dan cemas terhadap hal-hal eksternal ketika kita tahu hal tersebut tidak produktif. Sebaliknya, kita bisa membalikkan masalah kita dan melihatnya sebagai peluang untuk mempraktikkan keunggulan dan menjadi pengembang yang lebih baik. Daripada melihat proyek yang menantang sebagai beban, kita bisa melihatnya sebagai peluang bagus untuk meningkatkan keterampilan teknik kita. Kami dapat melihat situs langsung berikutnya sebagai kesempatan untuk berlatih dengan tenang di bawah tekanan. Keterampilan ini mungkin juga mencakup keunggulan teknik, bergerak cepat, atau memberikan hasil di bawah kendala. Peluang ini akan membuat Anda menjadi insinyur yang lebih baik. Saat merenungkan masa lalu, kita sering menyebut tantangan sulit yang telah kita atasi sebagai faktor yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Ini termasuk kegagalan dan kekecewaan kita. Dengan melihat ke belakang, kita seringkali tidak berharap segala sesuatunya berubah menjadi berbeda. Siapa yang bisa mengatakan bahwa rintangan yang ada di hadapan Anda saat ini tidak akan sejalan dengan pengalaman-pengalaman penting Anda sebelumnya? Mencintai nasib kita, amor fati, memungkinkan kita menjadi lebih tangguh terhadap kesulitan yang datang saat menjadi seorang insinyur. Melihat hambatan dan kegagalan sebagai pelatihan untuk menjadi lebih baik memungkinkan kita untuk mempraktikkan pola pikir berkembang dan menantikan tantangan berikutnya sambil menemukan makna dalam perjuangan kita. Lagi pula, bagaimana Anda tahu kemampuan Anda jika Anda belum diuji? Ketiga, memento mori, menggunakan kematian untuk bekerja secara mendalam. Ucapan seneca. Orang yang takut akan kematian tidak akan pernah berbuat sesuatu yang layak dilakukan oleh manusia yang masih hidup. Salah satu kebenaran hidup yang paling sulit adalah kenyataan eksternal, kita semua sedang sekarat. Dengan menerima kenyataan, kita dapat menggunakan kematian kita untuk memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Kaum Stoa seringkali merenungkan kematian mereka sebagai contoh utama dari hal-hal eksternal yang berada di luar kendali kita. Kematian datang untuk kita semua, tidak peduli seberapa suksesnya kita. Kematian juga bukanlah peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan sesuatu yang sedang terjadi pada kita semua saat ini. Kami sekarat setiap hari. Kita mungkin tidak hidup sampai usia tua, tapi hidup kita dipersingkat. Dengan menghadapi dan menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang bersifat eksternal, dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan, kita dapat memprioritaskan hidup pada saat ini dan memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Apakah Anda menunda ide startup, percakapan sulit, hobi, DLL, untuk lain hari? Apakah Anda menunda-nunda? Jika Anda seperti kebanyakan pengembang, hari-hari Anda kemungkinan besar diisi dengan pekerjaan dangkal dan gangguan. Menjadi tantangan untuk hidup seperti ini ketika Anda menyadari betapa berharganya hidup yang tersisa. Merenungkan kematian Anda, memento mori, tidak berarti Anda harus bertindak nihilistik atau gegabah. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan fakta ini sebagai katalis untuk mulai menghentikan aktivitas yang tidak penting dalam hidup Anda. Menjadi pengembang yang efektif memerlukan kemampuan untuk membedakan sinyal dari gangguan dalam pekerjaan kita. Menginternalisasikan bahwa Anda akan mati dan tidak akan pernah mendapatkan momen hidup Anda kembali membuatnya lebih mudah untuk menentukan apa yang penting dalam hidup dan mengoptimalkannya. Apakah Anda malah membiarkan diri Anda diatur oleh kotak masuk Anda, atau memprioritaskan pekerjaan yang intens pada masalah-masalah penting?
Menjadi lebih sulit untuk menjadi terlalu stres terhadap hal-hal eksternal ketika Anda menyadari bahwa Anda dan semua orang yang bekerja dengan Anda sedang sekarat. Jangan buang waktu Anda untuk bergosip, mengeluh, dan menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk hal yang tidak penting. Jangan bekerja di akhir pekan, luangkan waktu untuk mengurus diri sendiri, dan berikan kehadiran yang layak mereka dapatkan kepada orang yang Anda cintai. Berhati-hatilah, filosofi bukanlah peretasan produktivitas yang akan membuat Anda menjadi insinyur 10x dalam semalam. Seperti halnya belajar coding, pengembang harus berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari. Sebagian besar pengembang puas dengan melihat sekilas video YouTube produktivitas dan mencari sistem pencatatan yang ajaib. Pertumbuhan nyata memerlukan introspeksi yang tidak nyaman saat kita mengevaluasi keputusan kita dan apa yang penting. Anda akan tersandung dari waktu ke waktu dan menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Pegang erat-erat dan lanjutkan perjalananmu. Stoicisme menawarkan kepada pengembang kerangka kerja untuk menjadi lebih bahagia dan efektif. Anda akan mampu mengelola stres dengan lebih baik dan lebih tahan terhadap kemunduran. Tindakan Anda akan menjadi kurang reaktif, dan Anda akan semakin mahir dalam memprioritaskan hal-hal yang penting. Anda akan dapat fokus pada kedalaman sementara orang lain tenggelam dalam dangkal. Meskipun filosofi ini telah dipahami lebih dari 2000 tahun sebelum munculnya rekayasa perangkat lunak, filosofi ini merupakan tambahan yang bagus untuk nasihat taktis dalam memecahkan masalah penting dan membangun karir. Dengan merangkum perjalanan melalui konsep-konsep stoik yang telah diuraikan, kita menyimpulkan bahwa menjadi seorang pengembang yang lebih baik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teknis semata, tetapi juga dengan pengembangan diri secara menyeluruh. Dengan menerapkan disiplin stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan teknis dan kehidupan dengan ketenangan dan keberanian. Melalui keseimbangan antara keahlian teknis yang unggul dan ketangguhan mental yang kokoh, kita dapat membawa dampak positif dalam dunia pengembangan perangkat lunak dan menjelma menjadi agen perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, mari kita terus memperdalam pemahaman akan ajaran stoik dan menerapkannya secara konsisten dalam perjalanan kita sebagai pengembang yang berdedikasi.